Tanggal 12 September 1990. Saat itu jauh sebelum chat dan Zoom ada. Seorang gadis kecil mencoba mencari sahabat pena, Zoe, naik kapal dari Inggris ke Belgia untuk berlibur dengan orang tuanya. Umurnya baru 10 tahun saat itu, tapi dia siswi yang sangat pintar. Dia mengambil secari kertas dan menyusun beberapa kata. Dia memperkenalkan diri, lalu menulis tentang hobinya, balet, plus bermain seruling dan piano. Tentu saja, dia tak lupa menyebutkan dua hewan peliharaan kesayangannya, hamster kecil yang dia namakan Sparkle dan ikannya Speckle. Dia juga menulis alamat yang bisa dihubungi andai seseorang tertarik membalas suratnya. Tapi sayangnya, dia sedang di laut. Suratnya bisa dikirim ke siapa? Ide menarik muncul di benaknya. Dia dengan hati-hati memasukkan suratnya ke botol plastik, menutupnya rapat agar terlindung dari air dan melemparkannya ke laut. Kegembiraan gadis kecil itu memudar selama bertahun-tahun karena dia tidak kunjung mendapat balasan. Mungkin botolnya tersangkut entah di mana, mungkin juga ditelan makhluk laut besar yang menakutkan, atau mungkin air menembus tutup plastik itu dan menghancurkan suratnya. Bertahun-tahun kemudian, pada hari Natal, sepucuk surat untuk Zoe diterima di rumah orang tuanya. Ditujukan kepadanya. Perangkonya menandakan surat itu dari Eropa, dari pasangan asal Belanda, Piet dan Jacqueline Latour. Menemukan botolnya yang rapuh dan menyempatkan diri membalas. Mereka menyebutkan surat ini ditemukan di antara puing-puing yang terlempar ke tepi pantai. Surat Zoe terdampar selama 23 tahun di laut dan menempuh perjalanan lebih dari 560 km hingga sampai ke tujuan akhirnya, dekat Rotterdam, di Belanda. Perjalanan yang lumayan jauh buat botol plastik kecil. Ada kisah mirip kisah Zoe. Kali ini hubungan aneh antara dua anak laki-laki. Seorang anak laki-laki asal Jerman bernama Frankie Asbeck naik perahu ke Denmark. Saat itu dia mendapatkan ide yang sama dengan Zoe. Umurnya baru 5 tahun saat dia menulis surat dan melemparkannya entah kemana. Saat itu tahun 1987. Dia mendapatkan balasan bertahun-tahun kemudian saat umurnya 29 tahun. Suratnya seperti yang dikirim ke Zoe beberapa tahun kemudian, mengambang di laut selama 24 tahun. Suratnya ditemukan anak laki-laki bernama Daniel Koraka saat dia jalan-jalan dengan orang tuanya di Kironian Spit dekat Laut Baltik. Daniel beruntung ayahnya paham sedikit bahasa Jerman untuk menerjemahkan surat itu. Teman unik itu akhirnya bertemu lewat video call pada tahun 2011. Tapi tidak semua kisah surat dalam botol bisa dijelaskan. Pada 2013, peselancar Kroasia menemukan botol yang rusak saat berada di dekat Laut Adriatik. Pesan di dalamnya berasal dari tahun 1985. Pesan di dalamnya berasal dari tahun 1985 dari pria bernama Jonathan. Pengirimnya ingin sekali suratnya sampai ke wanita bernama Mary, dan dia juga mengungkapkan harapannya agar surat itu dibalas. Karena surat itu seharusnya dikirim dari Nova Scotia, botol itu harus menempuh jarak 6.000 km jauhnya. Pesan itu mengapung dari Samudra Atlantik, memasuki Laut Mediterania, dan sampai di pantai Adriatik, Kroasia. Identitas John maupun Mary tidak pernah terungkap. Ada juga surat dalam botol dengan kisah cinta yang indah. Ini adalah surat antara Eik dan Paulina Viking. Saat Eik, pelaut Swedia yang kesepian, memasukkan surat ke dalam botol dan melemparkannya ke Laut Mediterania. Dia tidak mengira kertas itu akhirnya tiba ke calon istrinya. Ini terjadi pada awal 1950-an. Botol itu ditemukan pria Italia yang terpikir untuk memberikan surat itu kepada keponakannya, Paulina. Setelah setahun saling bertukar surat, Eik dan Paulina akhirnya bertemu dan menikah. Setelah memutuskan untuk berbagi kisah mereka dengan dunia, mereka menjadi pasangan selebritas pada masanya. Mereka bahkan membagikan rekaman video pernikahan mereka ke dunia, dan kisah mereka ditampilkan di banyak surat kabar. Peristiwa indah ini memulai gerakan di antara remaja pencari cinta, meningkatkan jumlah surat yang dibuang ke laut untuk mencari akhir cerita mirip di dongeng. Namun, tidak semua cerita yang dimulai begini akhirnya berhasil. Pada tahun 1945, pemuda Amerika bernama Frank Kiyostak menaruh surat yang mirip surat E ke botol dan melemparkannya ke air. Hampir setahun kemudian, suratnya ditemukan oleh wanita Irlandia, namanya Brenda O'Sullivan. Tahun-tahun kedekatan mereka langsung menarik perhatian media pada saat itu. Tapi, persahabatan mereka tidak pernah berkembang karena tekanan yang ada.
Mereka akhirnya bertemu langsung saat Frank melakukan perjalanan ke Irlandia, tapi dia tidak tinggal lama, dan mereka akhirnya tidak berhubungan satu sama lain. Setelah Titanic menemui akhir tragis, banyak botol berisi surat rahasia muncul ke permukaan. Hampir semua terbukti palsu, kecuali satu surat ini. Bertahun-tahun setelah Titanic tenggelam di perairan Atlantik yang dingin, sebuah botol ditemukan di pantai Irlandia. Surat ini diduga berasal dari pria bernama Jeremiah Burke, dan hingga hari ini dianggap satu-satunya surat dalam botol asli yang berasal dari Titanic. Selembar kertas ini hanya menyebutkan nama sang pengirim dan lokasinya, Titanic, disertai kata "selamat tinggal". Karena tanggalnya sudah pudar, sulit memperkirakan apakah surat itu dikirim sebelum atau setelah kapal itu menabrak gunung es. Namun kesimpulannya, karena Jeremiah ingin pindah ke Amerika Serikat, dia mungkin cuma mengirimkan salam simbolis terakhirnya kepada keluarga dan teman-temannya di Irlandia. Cara sederhana bertemu dan terkadang berkenalan dengan orang lain ini berubah menjadi hobi bagi pria dari Prince Edward Island, sebuah provinsi di Kanada yang terletak di timur negara bagian Maine, Amerika Serikat. Pria ini, Harold Hackett, mengaku telah mengirim lebih dari 4.000 botol ke Samudra Atlantik sejak tahun 1996. Dia juga mengaku menerima banyak balasan dari seluruh dunia, termasuk surat dari orang-orang Eropa seperti Prancis dan Jerman, juga dari Kepulauan Bahama atau bahkan Afrika. Hobi yang unik menghasilkan sekitar 150 kartu Natal dari sahabat penanya setiap tahun. Sampai hari ini, dia enggan menulis nomor teleponnya ke suratnya. Dengan begini, dia memastikan kalau memang ada orang ingin menghubunginya, satu-satunya cara adalah lewat surat tertulis. Dia juga mempelajari waktu terbaik untuk mengirim surat ini ke air, yaitu berdasarkan arah angin dan arus. Beberapa botol menggenang seumur hidup di laut setelah dibuang pengirimnya. Seperti yang dialami pria Inggris yang menulis surat dan memasukkannya ke botol sebelum melemparnya ke Selat Inggris pada tahun 1914. Namanya Thomas Hughes, dan dia ingin menyampaikan pesan itu kepada istrinya, tapi juga cukup sopan untuk menulis surat kepada siapapun yang menemukan botol itu terlebih dahulu dan memintanya meneruskan kertas itu ke istrinya. Botol itu tidak sampai ke istrinya karena ditemukan 85 tahun kemudian di pantai Essex. Pria yang menemukan botol itu cukup baik untuk menghubungi keluarga sang istri dan memberikan surat itu untuk putri Thomas. Namun, 85 tahun bukanlah waktu terlama bagi sebuah botol kecil untuk mengarungi ombak. Ilmuwan bernama Hunter Brown sedang mempelajari arus di Laut Utara saat ide ini muncul di benaknya. Dia menaruh pesan yang sama di hampir 2.000 botol dan meminta penerimanya yang kaget untuk membalas pesannya dengan menulis lokasi temuan mereka. Dia pikir metode ini akan membantunya lebih memahami tata letak arus Laut Utara. Sebuah botol ditemukan sekitar 17 km dari lokasi keberangkatan aslinya setelah 97 tahun. Sampai hari ini, lebih dari 300 botol asli yang terkait proyek Hunter Brown akhirnya berhasil sampai ke pantai. Tidak semua surat yang ditemukan dalam botol dibalas lewat surat fisik. Oliver Van de Velde melemparkan botol berisi surat ke pantai Inggris saat dia sedang berlibur bersama keluarganya. Umurnya 14 tahun saat itu. 33 tahun kemudian, seorang wanita menyapanya di Facebook, mengaku menerima suratnya dan mencarinya lewat profil media sosial. Awalnya, dia hampir tidak ingat pernah mengirim surat dalam botol itu, tapi dia akhirnya mengingat momen itu. Bahkan sampai ke detail dia menyegel botol itu menggunakan lilin leleh untuk memastikannya tahan bocor. Kemudian, ada Christina Aguilera dan botolnya. Bukan, itu si lagu Jin dalam botol. Oke, sekian.